kita ikuti tutorial pupuk organik cair agar kita ngerti sistemnya yuk. Halo Kakang Tani dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya mau tutorialkan tentang hasil fermentasi kita, yaitu pupuk organik yang akan diaplikasikan dengan padi. Nah, untuk ini kenapa harus organik? Karena bagi yang minded atau cenderung tidak organik memang sangat sangat bagus, karena juga tidak merusak ekosistem di dalam lingkungan kita. Untuk selanjutnya ini lebih cepatnya kita dengan teman akan mengungkap kenapa sih organik, apa sih manfaatnya, dan bagaimana penggunaannya, biar teman yang akan memaparkan keseluruhan itu nanti di dalam 1 hektar tanaman padi akan membutuhkan berapa liter tiap jaraknya, biar nanti tahu persis, biar rekan yang akan mengungkapnya. Mungkin itu dari saya, nanti biar teman yang melanjut nanti kita ungkap kembali supaya tuntas, supaya si petani juga tidak ragu atau tidak canggung mau ikut menggunakan organik semacam ini. Monggo Pak, dilanjut Pak. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita mau mengajak rekan-rekan petani untuk membiasakan menggunakan pupuk organik. Untuk itu kita dengan teman-teman yang lain ingin mencoba membantu petani, terutama dalam hal pemupukan. Sementara ini petani cuma mengandalkan pupuk apa yang selama ini udah beredar mulai dari tahun 80-an sampai sekarang. Untuk itu, untuk menghadapi kesulitan mendapatkan pupuk anorganik, baik yang terutama yang subsidi oleh pemerintah, kalau yang tidak subsidi mungkin gampang. Untuk itu, jangan sampai petani itu sangat menggantungkan pupuk subsidi. Ini ada terobosan baru, mungkin teman-teman yang lain juga sudah mencoba sangat banyak, yang bahasa ngetrennya pupuk organik. Nah, baik pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Nah, untuk teman-teman kita, rekan-rekan yang sudah menggunakan pupuk organik cair. Ini seperti ini fisiknya, di sini sudah ada tertera sesuai dengan lab ya, kita labnya tidak jauh-jauh, ada teman ya. Jadi ini sudah tidak meragukan lagi bahwa produk ini memang sudah sekian lama dimanfaatkan atau digunakan, sudah hampir puluhan tahun lebih ya. Saya sendiri 12 tahun. Nah, jadi manfaat pupuk organik itu yang jelas jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, mungkin petani karena senangnya selama ini instan, maunya cepat, mungkin kurang begitu memahami. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan petani, baik yang petani di luar sini atau teman-teman, yang jelas teman-teman kita sudah banyak yang memakai. Nah, keunggulannya dari organik itu jelas satu, memperbaiki unsur struktur dan tekstur tanah. Terus kedua, hasil. Ketiga, itu umurnya akan mempercepat dalam panen. Yang pakai anorganik itu bisa mencapai untuk musim kemarau itu sampai 85 sampai 90 hari. Kalau pakai ini musim yang sama dengan jenis yang sama akan maju lebih cepat, paling tidak 1 minggu. Ya, untuk selanjutnya kita bahas yang
apa Pak? Aplikasi. Mengaplikasikan per step by stepnya pemupukan apa? Penyemprotan pertama umur berapa, kedua umur berapa, dan selanjutnya monggo dilanjut. Nah, kalau untuk yang baru mau mencoba masih menggunakan pupuk anorganik, artinya ini sebagai tambahan. Ini yang khusus yang kita bicarakan khusus organik dulu. Oh, organik di dulu. lain kesempatan nanti yang penambahan. Oh ya, oke. Kalau khusus untuk organik dari awal itu penyemprotan umur 10 sampai 15 hari setelah tanam. 0 umur 0 sampai 15 hari Iya. setelah tanam. Nah, kedua umur 15 berarti kan yang pertama. Ya. Kedua berarti umur 20 sampai 25. Sekalian itu nah Pak, apanya? Nah. Pemakaian dosis maksudnya. Oh, pemakaian dosis ini berarti kalau yang sudah murni pakai organik itu membutuhkan 9 liter. Iya. Iya, Nah, terus penggunaannya per hektar. Iya. Nah, untuk tahap pertama karena masih kondisi tanaman itu masih kecil, itu dosis dalam 1 hektar itu menggunakan 1 liter. Iya. Iya. Untuk kedua berarti 2 liter. Iya. Terus waktunya sekalian, pertama umur sekian, kedua umur sekian, ketiga umur sekian, dan selanjutnya. Ini kan yang pertama 1 Iya. liter, kedua 2 liter, ketiga 3 liter, keempat sama. 3 liter juga. Nah, nanti kan pada akhirnya kan ada skornya. Ya, nanti Nah, dilanjut nyambung bukan dengan skor ya. bukan skor organik Iya. yang saya bicarakan pada waktu yang lalu. Terus usia penyemprotan itu tepatnya ini pertama tadi sekitar 15 hari setelah tanam. Kedua kalinya sekitar 20 sampai 25 hari. Ya kan? Terus ketiganya 30 sampai 35 hari. 30-35 hari. Terus Nah, ini 40 ini sampai 40-45 hari. Oh, gitu. Nah, skornya ini kan pas. Iya. 55 sampai Iya benar. 6 hari. Terus dosisnya nanti disesuaikan dengan para kadang tani yang mau pakai, karena ini barang organik, jadi jangan khawatir ini misalkan kelebihan atau kekurangan akan merusak ekosistem tanah. Enggak, ini nanti bisa misalkan ini harus pertama 1 liter itu harus cukup dalam 1 hektar. Itu mungkin berapa tangki itu Pak? Kalau 1 hektarnya itu berarti 4 kali 6 24. Nah ini harus dibagi 24 tangki ya. Kira-kira berapa nanti? Ini 1 liter nanti kadang tani yang mau menghitung. Kalau mungkin sekitar antara 200 sampai 300 cc ya per tangkinya. Tangki ukuran 14 liter atau 17 liter itu dikasih segitu. Dan nanti berikutnya kan nanti ada kesenjangan, kelihatan nampak baik tidaknya kan nanti sambil berjalannya waktu kita ke sawah kan akhirnya ngerti kekurangannya apa, harus kita jeli untuk melihat tanaman yang kita tanam itu. Dan untuk selanjutnya monggo uraian yang lebih akurat lagi tentang pemupukan organik pure, semuanya pakai organik dari awal. Jadi jangan khawatir kalau pemupukan mungkin yang pakai anorganik itu semakin lama semakin kuning. Kalau anorganik semakin lama semakin hijau. Karena di sini sudah yang saya demonstrasikan tempo yang lalu itu ada terasi. Nah, terasi ini fungsinya dia punya kelebihan untuk mengikat nitrogen yang di alam bebas. Gitu loh. Jadi bukan hilang tapi menarik. Iya. Sesuai dengan kebutuhan tanaman tadi. Itu keistimewaan terasi. Jadi kalau pakai ini semakin lama itu semakin tambah hijau, bukan tambah kuning. Karena unsur N-nya itu akan semakin ketarik dari lingkungan alam bebas kan nitrogen ada. Kenapa yang tanaman yang tidak dipupuk pun hijau? Berarti dia menghirup nitrogen yang di alam bebas. Oh, itu malah sesaat nanti akhirnya lebih sehat ya ini. Iya, lebih sehat. Jadi dia akan kayak semacam
punya apa daya ikat. Pertahanan tubuh. Nah, nitrogen itu akan terus. Berarti kalau yang anorganik malah memberi shock terapi, segera mengangkatnya secara spontan, terus nanti akhirnya perkembangannya kalah dengan yang ini dari awalnya agak kuning. Terus yang dari proses efek yang lain itu banyak sekali kalau dibacakan, tidak ada habisnya kalau pakai organik. Ya sambil jalan mungkin Kadang Tani secukupan sekian, mungkin ya sedikit kita urai lagi itu tadi. Untuk pemupukan atau penyemprotan pertama pakai 1 liter, keduanya 2 liter, ketiga dan keempatnya sama, dan waktu-waktunya tadi juga sudah kita ungkap. Mungkin itu dulu Kadang Tani, monggo yang mau mengikuti jejak kita monggo kita persilahkan, dan kita mengharap saling bisa bertukar pendapat, tukar informasi agar untuk membantu para petani, agar supaya petani juga tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuknya. Karena bagi petani-petani kecil mungkin juga kesulitan, monggo kita manfaatkan lingkungan, tanaman-tanaman lingkungan kita manfaatkan agar ada manfaat, dan hasilnya pun nanti juga akan lebih baik. Kalau toh kita itu terus menerus, tapi kalau tidak kontinu terus menerus, hanya sekali mintanya yang lebih, saya kira juga sulit. Maka dari itu harapan kami, ayo bareng-bareng kita belajar, ayo bareng-bareng kita mandiri untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Akhirnya saya ucapkan mungkin tambahan lagi nih ya. Jadi sekedar tambahan, kalau dihitung kalkulasi kos biaya, mungkin kalau dilihat sepintas awalnya mungkin kok banyak sekali, tapi semakin lama itu tidak kontinu 9 liter. Oh, gitu. Karena dia sudah tanah tersebut sudah ada perbaikan secara struktur, dan tekstur tanah sudah ada perbaikan, dan akan menstabilkan pH tanahnya juga. Terus semakin ke sana akan semakin membutuhkan sedikit sekali, karena tanah tersebut sudah terbiasa. Dan didorong dari awal kan sudah ada kompos ya. yang jenenge organik kompos juga yang padat, itu dari awal memang untuk penggarapan tanah memang ada, tapi di lain kesempatan juga nanti kita sedikit mau usik tentang penggarapan lahannya. Nah, ini akhirnya juga saya cukupkan. Saya terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa ketemu seperti ini. Mudah-mudahan petani juga mau mengikuti jejak kita untuk bisa merubah nasib ke depan. Ayo bareng-bareng kita produksi, ayo bareng-bareng kita selalu memanfaatkan barang yang sudah ada. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petani, selamat bahagia dan terus berkarya, jangan ada hentinya. Amin.